Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan judul proyek perencanaan sistem chatbot customer service berbasis kecerdasan buatan untuk Bishop, yaitu toko item Roblox di Mapvisit. Saya Emrina Simbunte, berperan sebagai manajer, dan berikut anggota kelompok kami ada Hafiz Putra Mahesta, ada Muhammad Farhan, ada Fahri Rasidin, dan Abdul Rahman. Dan dosen pengampu kami, Dr. Ir Muhammad Givi FG, MKOM. Prodi kami Teknik Informatika di Huampa. Nah, di sini ada eksekutif eksekutif summary. Nah, proyek ini berfokus pada perancangan sistem chatbot berbasis kecerdasan buatan yang bisa memberikan layanan otomatis kepada pelanggan di shop. Chatbot ini menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP, sehingga mampu memahami bahasa alami pengguna. Sistem ini akan membantu pelanggan menanyakan stok jenis item atau cara pembelian tanpa menunggu admin. Untuk saat ini, proyek masih berada di tahap perancangan, dan perancangan belum sampai implementasi penuh. Habis itu di sini ada project charter. Nah, sebagai sebagai peran project manager, saya bertanggung jawab untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai tujuan. Tujuan utama proyek kami adalah merancang chatbot berbasis AI yang bisa menjawab pertanyaan pelanggan di shop dengan cepat dan akurat. Tujuan spesifikasinya meliputi analisis kebutuhan pengguna, perancangan alur percakapan, dan menyusun perancangan proyek seperti WBS, KPI, RACI, serta timeline. Ruang lingkup proyek ini masih berfokus pada sistem chatbot berbasis teks yang nantinya bisa diintegrasikan ke website toko. Selanjutnya bisa dijelaskan. Selanjutnya ada batasan asumsi dan risiko. Jadi bahasan proyek ini itu belum sampai pada tahap implementasi penuhnya, melainkan hanya sebatas rancangan sistem dan pembuatan prototipenya. Selain itu, kabut dari tim kami hanya mendukung reinteraksi melalui teks dan belum memiliki kemampuan untuk memproses input suaranya. Jadi ada asumsi yang kami gunakan sebagai dasar pengerjaan prototipenya ini, yang seluruh anggota tim kami sudah memiliki pemahaman dasar mengenai kecerdasan buatan dan natural language processing NLP-nya. Kami berkonsumsi di shop akan menyediakan data frequently asked question dari pelanggan sebagai bahan analisis kami. Selanjutnya ada risiko yang mungkin menghambat proyek ini, yaitu adanya perbedaan pendapat pemahaman teknis di antara anggota tim yang dapat mengurangi konsisten kualitas pekerjaan, serta waktu pengerjaan proyek yang sangat terbatas sehingga memerlukan manajemen waktu yang sangat ketat. Selanjutnya di WBS. Di tahap satu ini adalah inisial proyek di mana tim kami menentukan ruang lingkup dan menyusun proyek chapternya. Di tahap 2 itu adalah analisis kebutuhan di mana tim kami mengidentifikasi faks pelanggan dan menentukan spesifik teknik chatbotnya. Tahap 3 adalah perancangan sistem dan mencangkup perancangan arsitektur chatbot, alur percakapan, desain antarmuka, UI atau UX, dan struktur database-nya. Tahap 4 adalah membuat tipe awal, yaitu membuat chatbot teks sederhana yang sudah terintegrasi dengan teknologi NLP dasarnya. Tahap 5 adalah menguji dan evaluasi, di mana tim kami menguji fungsionalitas dan akurasi respon chatbot serta mengevaluasi pencapaian KPI-nya. Tahap terakhir adalah tahap 6, dokumentasi dan presentasi akhir, di mana semua proses dan hasil proyek kami didokumentasi dan kami sampaikan dalam presentasi ini. Lanjutnya lah dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Farhan. Sekarang saya habis dari bagian dokumentasi dan quality assurance. Saya akan menjelaskan bagaimana kami mengukur keberhasilan dari kualitas proyek perancangan ini. Kami telah menetapkan 5 Key Performance Indicator atau KPI utama, yaitu yang pertama adalah kelengkapan dokumen rancangan. Sebagai proyek perancangan, target kami adalah 100% semua dokumen seperti WBS, arsitektur, dan RACI matriks ini sesuai yang dibuat. Lalu kedua, ketepatan waktu penyelesaian. Kami menargetkan proyek ini selesai tepat di minggu ketujuh. Dan ketiga, keberhasilan fungsionalitas chatbot. Untuk prototipe yang kami buat, kami menargetkan 90% fungsionalitasnya berjalan sesuai rancangan. Keempat, akurasi respon chatbot untuk pertanyaan-pertanyaan dasar yang sudah kami data. Dan kelima,
kesesuaian kebutuhan fungsional, kami menargetkan 95% dari apa yang kami rancang telah sesuai dengan kebutuhan pengguna yang diidentifikasi di awal. Next. Untuk memastikan kolaborasi kami berjalan lancar dan setiap orang tahu tanggung jawabnya, kami menyusun RACI matriksnya. Matriks ini memetakan 12 aktivitas utama proyek dengan peran setiap anggota tim, mulai dari project manager hingga dokumentasi QA. Saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya akan memberikan contoh pada aktivitas analisis kebutuhan dan Faki ini. Saya, Hafiz, dan Farhan bertugas sebagai R atau responsible, yaitu pelaksana utama tugas tersebut. Contoh lainnya ada pengujian awal. Ini saya sebagai QA bertindak sebagai AR atau accountable dan responsible. Ini yang berarti saya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan hasil pengujian prototipe. Dengan matriks ini, kami berhasil menghindari tumpang tindih pekerjaan dan memastikan semua aktivitas terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Abdurrahman. Oke, baik. Bisa tolong diganti slide-nya. Oke, Udah keganti belum? udah. Baik, selanjutnya di sini kita akan mulai dari timeline atau Gantt chart. Nah, timeline ini penjelasan pada tiap minggu apa yang sudah kita lakukan, identifikasi, dan kita kerjakan. Nah, oke. Kita akan mulai dari minggu pertama. Minggu pertama kita akan melakukan pembentukan tim dan identifikasi kebutuhan. Kita memulai proyek dengan tahap inisiasi, yaitu kita membentuk tim terlebih dahulu yang pertama. Terus selanjutnya setelah membentuk tim, kita menentukan peran masing-masing anggota, seperti saya programmer, terus tadi Rian Asmi Muntai adalah project manager. Nah, selanjutnya kita melakukan identifikasi dulu nih kebutuhan awal dari chatbot yang kita rancang tuh butuhnya apa aja, seperti itu. Nah, di tahap ini juga kita membuat project charter dan menentukan ruang lingkup proyeknya. Jadi ruang lingkup proyek kita tadi kita udah tentukan, contohnya itu pembelian item pada game PC. Nah, pada minggu selanjutnya, minggu 2 dan 3, kita akan lakukan analisis kebutuhan dan risiko. Kayak kita nih analisis kebutuhan pengguna tuh apa aja, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Nah, kita juga menyusun daftar risiko awal proyek dan serta keterbatasan waktu dan potensi error integrasi sistemnya, serta merancang strategi mitigasinya. Nah, selanjutnya pada minggu 4 dan 5, kita lanjut untuk membuat desain arsitektur UI UX dan database. Memasuki minggu keempat dan kelima, fokus kita mulai beralih ke tahap perancangan sistem. Tadi kan kita udah analisis, udah cari tahu kebutuhannya apa aja. Nah, sekarang kita langsung ke tahapan perancangan sistem, di mana kita sendiri mendesain arsitektur chatbot, merancang tampilan antarmukanya, atau biasa kita sebut UI UX, terus kita nyusun skema database-nya, apa aja yang dibutuhkan untuk responnya, dan ini adalah tahap inti dari desain teknis proyek kami. Nah, lanjut ke minggu ke-6, kita akan mulai menyusun dokumen proyek lengkap dengan sekaligus membangun prototipe chatbotnya berbasis teks. Menggunakan rancangan yang sudah disusun sebelumnya, kita juga melakukan uji coba level awal untuk memastikan fitur-fitur dasarnya nih berfungsi dengan baik. Jadi sebelum kita lanjut ke fitur yang emang ekstern dan lebih berat, kita uji dulu nih di dasar-dasarnya nih, kita punya bug atau enggak dan punya kesalahan atau enggak di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke minggu terakhir atau minggu ketujuh. Nah, pada minggu ketujuh kita lakuin pengujian dan evaluasi sistem. Kita mencoba nih mengukur performa chatbot kita berdasarkan KPI yang emang kita udah tetapkan, seperti akurasi respon dan tingkat kepuasan pengguna. Jadi saat pengujian kita nggak coba untuk kita sendiri sebagai pembuat proyek, tapi kita juga uji coba untuk pengguna awal, untuk mastiin di mana kurangnya, di mana bugnya. Nah, setelah itu baru deh kita menyiapkan laporan akhir untuk uh,
dosen pengampunya seperti itu. Nah, melalui pembagian waktu ini, kami harap proyek kita tuh dapat berjalan secara terstruktur dan terukur minggunya dengan ada timeline atau ganti. Jadi tujuan utama kita ada Gancat ini tuh untuk kita dapat memantau progresnya, membagi tanggung jawab dengan jelas, dan memastikan semua tahap proyek selesai tepat waktu. Mungkin itu aja untuk timeline dan Gancatnya. Silakan bisa di. Sini manajemen perubahan menggunakan model ADKAR atau ADKAR. Ini terdiri dari 5 elemen kuncinya. Yang pertama itu awareness. Itu kelompok kami menyadari pentingnya chatbot bagi di scope. Terus desire, semua anggota kelompok telah berkomitmen dan termotivasi untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Lalu knowledge, kami menyadari proyek ini membutuhkan dasar pemahaman tentang NLP atau Natural Language Processing dan konsep dasar AI. Terus ability, menerap pada fase ini kami mengkonversi pengetahuan yang didapat menjadi kemampuan nyatanya, yaitu dalam menerapkan desain sistem chatbot ke dalam bentuk prototipe awal yang fungsional. Terus reinforcement, tahap akhir ini melibatkan evaluasi hasil proyek dan refleksi bersama. Hasil evaluasi ini akan menjadi bekal dan pelajaran penting agar tim siap jika proyek ini dilanjutkan ke tahap implementasi penuh. Kali ini saya akan coba mendemo prototipe dari kelompok kami. Izin ganti nanti share screen-nya. Oke, ini bentar. Ini UI dari tampilan kelompok kami. Di sini tampilan awalnya saat kita masuk ke chatbotnya. Kita langsung ke prototipenya aja. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol button yang berfungsi. Nah, yang ini berfungsi untuk sidebar, menyembunyikan sidebar atau memunculkannya. Terus ada fungsi search jika kita ingin mencari history chat kita yang sudah lama. Nah, nanti tinggal diketik saja seperti chatbot-chatbot pada umumnya. Terus di sini ada settingnya juga yang menyediakan fungsi account, notification, security, dan health-nya. Lalu jika kita ingin mencoba chat ke chatbotnya ini, ah, ini aja bilang aja kita ini ya, apa udah ada chat gitu, terus kita send, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan new chat, nanti akan ketampilan seperti awalnya. Ini belum final desainnya, tapi udah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Baik, saya akan menyampaikan refleksi dari evaluasi tim kami selama pengerjaan proyek ini. Tantangan utama yang kami hadapi adalah waktu pengerjaan yang singkat, yang hanya 7 minggu saja, dan perlunya menyamakan pemahaman teknis dasar mengenai AI dan NLP di seluruh anggota tim. Dari tantangan tersebut, kami mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Kami belajar pentingnya manajemen waktu yang disiplin, kolaborasi yang kuat, dan sebagai peran saya sangat merasakan pentingnya dokumentasi proyek yang rapi. Adapun manfaat yang kami rasakan tidak hanya selesainya rancangan ini, tetapi kami juga mendapatkan peningkatan skill di bidang AI dan NLP serta pengalaman manajemen proyek yang sangat nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Munte. Sebagai penutup,
Melalui proyek perancangan chatbot di Shop ini, kami menerapkan manajemen proyek dan teknologi AI secara struktur. Chatbot ini diharapkan dapat membantu di Shop memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat, efisien, dan interaktif. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ieru Muhammad GPFBA MKOM selaku dosen pengampu serta semua pihak yang telah membantu kami menyelesaikan proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya tujukan ke dibuka dulu Google Doc-nya. Google Doc yang kami buat Pak ya? Yang ini ya? Ya, Google Doc biasa ya, yang bisa diakses oleh semua anggota. Baik Pak, bentar ya Pak. Hmm. Astagfirullah. Ini Pak ya? Oke, ya. Sekarang pertanyaan saya tujukan ke ini ya, ke Rian. Baik Satu Pak. buat Rian, nomor satu. Saya tulis Pak ya? Ya, bagaimana tampilan dan alur interaksi pada walk-up aplikasi AI DIS dirancang agar pengguna mudah memahami fitur chatbot. Tadi Pak apa Pak? Interaksi pada workout Ya, bagaimana tampilan dan dan alur interaksi pada workout. ya pada walk-up aplikasi AI DISP ya, DIS ya. Iya Pak, DISS. Ya, DISS, sorry. Dirancang agar pengguna Dirancang agar pengguna mudah memahami memfitur fitur chatbot. chatbot. Baik, Oke, sudah Pak. dah itu untuk Rian. Untuk Hafiz, bagaimana pembagian peran tim proyek AI DIS ini? Ya, bagaimana pembagian peran tim proyek AI DIS dalam Reci Matrix untuk development, untuk tahap development dan maintenance. Oke, itu untuk Hafiz. Berikut untuk Fahri. Untuk Fahri ya, soal ketiga. Oke, betul. Fahri, siapa responsible, responsible, siapa yang responsible, accountable, konsul, dan informan pada tahap pengujian chatbot AI DIS. Oke, yang Tadi Pak berikutnya habis konsul apa Pak ya? tadi mana? Habis konsul dan informan. Info, Itu sesuai Raci aja, Teh. Ya, sesuai Raci. informan. Teh, nomor 2 itu Hafiz. Nomor Oh, 3 habis ya? Sorry, Iya, sorry, sorry. nomor 2 Hafiz. Nomor 3 Ya, Fahri. ini siapa semua akuntabel konsul dan informan Pak ya? Ya, betul. Pada timnya Pak. Ya, betul.
Hmm. Oke ya. Yang berikut tadi buat Fahri tadi udah ya. Oh ini nomor 3 tuh masih ada nih. Jadi bagaimana cara mengukur efektivitas eh siapa sorry yang ketiga ya siapa yang responsible. Tiga. Itu lanjutan nomor 3, Teh. Ya Oh, betul. Nomor 4 belum. Siapa yang responsible, accountable Enggak, itu untuk ngapain tulis lagi, Teh? Itu udah ada. informan ya pada tahap pengujian chatbot AI. Pengujian ya, jangan lupa tuh pengujian. Pengujian chatbot AI. Oke. Yang keempat itu buat Saya mohon belum. maaf. Suaranya Pak terlalu kecil Pak. ya betul. Yang keempat Muhammad siapa? Lupa ininya. Abdul, Pak. Muhammad siapa? Abdul Rahman. Bukan, sebelum Abdul Rahman. Oh, Farhan. Bentar, saya lihat dulu. Mohon maaf Pak, suaranya terlalu kecil Pak. Belum ngomong, Teh. Belum ngomong. Oh, Baru belum ngomong. lagi cek. Belum. Ini Oke. Farhan, Pak. Ada lagi Muhammad Farhan. Enggak, apa kan? Oh ya, oke. Pokoknya sebelum Abdul Rahman ya, Abdul Rahman terakhir. eh Bagaimana cara mengukur efektivitas chatbot AI di sini dalam meningkatkan pelayanan digital? Ya, yang keempat, bagaimana cara mengukur Terus Pak, mengukur efektivitas efektivitas chatbot AI-nya apa tadi DIS ya, ya di dalam meningkatkan pelayanan digital. Oke, yang ketiga, Hah? yang ketiga, sorry. Yang kelima, buat Abdul Rahman nih, indikator kinerja apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi AI DIS ini? Indikator kinerja apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi AI di sini? Oke, Ini, Pak, maaf, ini langsung dijawab aja atau gimana, Pak? dijawab nanti saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab. indikator apa yang kinerja untuk keberhasilan di Oh, shop. boleh Boleh. langsung. Kalau yang saya boleh bisa jawab. Harus diketik ya. Oh, harus diketik. Ah, Berarti ah. nggak jawab langsung, diketik aja, Pak. Ya, nanti saya kasih waktu 10 menit untuk mengetik dan menjawabnya. Oke, yang keenam untuk kelompok ya, bersama-sama nih. Siapa yang bertanggung jawab menyusun pembaharuan WBS dalam proyek ini? Siapa yang bertanggung jawab menyusun dan memperbaharui WBS dalam proyek ini? Oke, Sudah Pak, tutup layarnya. Silahkan kerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Jadi sekarang 10.45, 10.55. Langsung ditulis dan dibacakan ya. Oke, silakan.
Oke, silahkan dibuka itunya, Google Doc-nya. Siapa dulu yang mau jawab, silahkan. Yang nomor 6 itu nggak usah dijawab, maksudnya nggak usah dibacain. Karena itu kelompok, nanti aja diupload di Olu. Udah pada selesai semua. Teh, Udah. belum yang baru gue kirim. Ganti gitu aja, Teh. Tolong ya. Oke, silahkan. Siapa dulu yang mau jawab? Nomor 1 dulu boleh. Baik, saya tadi pertanyaannya bagaimana tampilan dan alur interaksi pada workup aplikasi AIDIS dirancang agar pengguna mudah memahami fitur chatbot. Nah, jawaban saya tuh yang pertama sih tampilannya, tampilan dan alur interaksi pada mockup chatbot di shop ini kami akan rancang dengan prinsip user friendly dan sederhana gitu. Pengguna langsung disambut oleh jendela chat yang menampilkan pesan otomatis seperti kayak, halo adik saya bisa bantu hari ini. Kami juga menambahkan tombol cepat quick reply gitu, seperti kayak cek item, lihat harga, dan cara belinya gitu. Agar pengguna bisa langsung memilih tanpa harus mengetik manual, desainnya kami buat di Figma dengan fokus pada warna netral dan layout minimalis supaya mudah dipahami oleh pengguna baru. Seperti itu Pak jawaban saya, Pak. Oke, nomor 2. Kalau untuk nomor 2, pertanyaannya bagaimana peran tim AI dalam melacak matriks dalam tahap development dan maintenance. Untuk yang pertama, tahap development, fokusnya adalah menciptakan prototipe dari nol. Jadi, Embrian sebagai project manager, yaitu akuntabel atas penyelesaian proyeknya. Terus Farhan, sistem analis, dia itu responsible, yaitu untuk melatih model AI dan NLP. Rohman sebagai programmer, dia itu responsible membuat API dan mengintegrasikan model. Saya sendiri, Hafiz, sebagai QA, responsible menguji fungsionalitas dan akurasi prototipe. Dan Fahri, UI UX, konsultan untuk desain alat percakapan. Lalu yang kedua, tahap maintenance. Fokusnya adalah memantau, memperbaiki, dan memperbarui model yang sudah jadi. Rian, dia akan atas akuntabel atas stabilitas layanan chatbot. Farhan responsibel untuk retraining, melatih ulang model jika performa turun. Rohman dia responsibel memantau server MLOps dan merilis versi model baru. Saya sendiri untuk regression testing memastikan update tidak merusak fitur lama dan validasi perbaikan bug. Dan Fahri informat jika ada perubahan. Ketiga, silakan. Selanjutnya nomor 3, siapa siapa yang responsible accountable, siapa yang responsible, accountable, konsul, dan informant pada tahap pengujian tahap chatbot AI. Nah, untuk responsible dan accountable, yaitu Hafiz Putra Mesta selaku dokumentasi dan QA, itu bertanggung jawab penuh atas hasil pengujian akhir dan ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Terus responsible dan environment, itu Abdul Rahman, yang sebagai programmer melaksanakan pengujian dan bertanggung jawab atas kesiapan teknis testing environment, misalnya framework NLP, database response, dan server lokal. Terus konsul itu Emrian Azmi Munte sebagai project manager, itu pihak yang diminta masukan atau panduan selama proses pengujian. Terus konsul Muhammad Farhan sebagai sistem analis, pihak yang dimintai masukan atau yang terutama terkait kesesuaian hasil pengujian dengan spesifikasi sistem.
Terus konsul terakhir Fahri Rashidi sebagai UI UX itu dimintai masukan atau validasi desain antarmuka. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 4 tadi. Eh, Pertanyaannya kan itu sebuah indikator bagaimana cara mengukur indikator tadi keberhasilannya. Nah, sebenarnya sesimpel ngejawabnya itu kayak tadi yang udah dijelaskan di awal sama teman saya Hafiz, kita punya KPI. KPI itu apa? Key performance. Nah, semua itu jawabannya sebenarnya ada di situ. Mungkin perlu saya bacain lagi ya. Untuk mengukur kinerja keberhasilan proyek chatbot ini, kita menggunakan 5 indikator utama atau KPI yang tadi itu emang di awal sebenarnya udah dijelaskan sama teman saya Hafiz. Nah, Tapi ditulis lagi itu, nggak bisa disebut aja. Ditulis lagi. iya itu udah ditulis Pak. Udah ya. Nah, ya. Nah, seperti itu. Pertama, ada kelengkapan dokumen rancangan dengan target yang memang 100% untuk memastikan semua dokumen seperti WBS, RACI, dan laporan akhir sesuai standar. Nah, kedua, ketetapan waktu penyelesaian. Nah, seperti di awal, di KPI kita targetnya itu selesai di minggu ke-7 dan sesuai timeline yang tadi memang saya bacakan. Nah, ketiga, keberhasilan fungsional chatbot sebesar 90%. Misal ada Ya, itu ditulis lagi, nggak bisa begini aja. oh Nggak berarti bisa sesuai dengan apa yang disebutin tadi. berarti dilengkapin aja, Pak. Ya, dilengkapin. Oh ya udah, berarti ya udah nanti saya lengkapin lagi. Nah, keberhasilan itu 90%. Contohnya Oke. berarti Udah cukup. Berarti nanti ini diketik aja ya. ya, Pak. Diketik yang nomor 6 dan nanti ini semua jawaban diupload lagi karena ini yang nanti yang akan kita nilai. Diupload di akunnya project manajernya siapa? Munte ya? Saya, Pak. Ya Rian. Berarti yang upload hanya Rian ya. Jadi yang semuanya hanya kartu ujian aja di tempatnya masing-masing. Tapi Baik, semuanya Pak. nanti masuknya di Rian. Oke, good. Closing. Baik, sebagai penutupan dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh keluar dari Zoom.